Ya Rabbi ya Rahman, Anta wasi'ul ghufran, irhamna jami'an warzuqna imana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi ya Rahman. Menyampaikan mau'izatul hasanah kepada beliau Bapak Bapak kami persilakan. Falyatafadhal maskur. Sallu ala Muhammad. Wabarakatuh. Asal duduk yang speaker langsung aja banyak kita keluar. Biasanya. Barokah, amin insyaallah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita berbahagia, bergembira. Ini sudah masuk bulan Maulid belum? Tanggal 1? Tanggal 7 ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirnya bulan Maulid mudah-mudahan insyaallah menambah keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barusan kita sudah baca sholawat. InsyaAllah sholawat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap semuanya, semua mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Rasulullah SAW. Alhamdulillah hari ini tampilan agak beda. Terutama ibu-ibu sepertinya kompak, hampir 100% pakai baju putih-putih ya. Medsosnya kayaknya dibaca hari ini, biasanya nggak terbaca. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepedulian kita, perjuangan kita, jihad kita terus jangan sampai berhenti. Apalagi berhenti, turun pun semangat tidak boleh, lahir dan batin. Sebab yang namanya jihad, yang namanya berjuang, melanjutkan perjuangan kanjeng Rasulullah SAW harus dengan kesabaran, tidak boleh berhenti. Sampai kapan kita sabar? Sampai datang kematian. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian kepada kamu. Kalau ada orang mengatakan kesabaran ada waktunya, itu adalah orang yang berputus asa. Jadi kita tidak boleh berputus asa, jangan sampai hilang sabar. Terus sebagaimana para nabi dan rasul, mereka diberikan kesabaran dan terus bersabar dalam berjuang. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian semua. Wasabiru, dan terus kalian tetap bersabar. Warabitu, dan tetaplah kalian rabit, terikat, berada dalam syariat Allah. Jangan pernah bergeser, jangan pernah berkurang. Ujian yang dihadapi bagaimanapun beratnya, tetap kita rabit. Hadirin rahimakumullah, ujian bagi umat Islam di dalam dan luar negeri sampai hari ini semakin berat. Ajakan kemusyrikan, kemaksiatan disebar di mana-mana. Ujian untuk umat Islam, terutama yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Sampai hari ini kejahatan Zionis
laknatullah alaihim itu tetap berjalan. Umat Islam tetap dibantai, dibom setiap hari. Tapi alhamdulillah kemarin kita mendengar berita katanya itu tentara-tentara Israel yang disiapkan untuk menyerang Gaza yang jumlahnya puluhan ribu dibom oleh Iran. Alhamdulillah ribuan modal. Mudah-mudahan berita itu benar. Kadang-kadang kan berita salah. Cenah 4.000 anu paengan opatan. Nah, itu mudah-mudahan itu beneran. Tapi bagaimanapun sekarang Israel sudah kelihatan bahwa di mereka sudah kelihatan kelemahannya. Banyak tamparan buat mereka yang digadang-gadang sebagai tentara terkuat di dunia, pengamanan yang paling hebat di dunia. Mereka mempunyai Iron Dome, katanya itu kubah pengaman negara. Tidak ada yang bisa menembus langitnya, tetapi sekarang sudah hancur lebur. Mudah-mudahan akan semakin lemah. Dan Palestina insya Allah akan segera merdeka. Tapi hadirin rahimakumullah, Palestina merdeka tanda kiamat sudah dekat katanya. Jadi bagaimana? Ingin cepat merdeka atau ulah wakil? Merdeka ya insya Allah. Makanya terus berjuang. Dukungan kita untuk Palestina. Seperti kata Dr. Abdul Qadir, satu, doa jangan pernah lupa. Yang kedua, infak jangan pernah tidak. Dan yang ketiga, boikot itu yang paling kuat. Sampai hari ini umat Islam belum kompak. Bahkan cenderung ada yang sudah mulai. Mereka suruh boikot, sekarang minuman seperti aqua masih tetap diminum. Ibu-ibu temenan beli royco masih tetap beli royco. Di mana di luar? Mudah-mudahan ibu-ibu mantep. Terus naon deui tah? KFC masih rame. McDonald hari rut keneh. Ini terutama justru terjadi di Indonesia. Di sebagian negara, jangankan negara Islam, negara yang katanya minoritas Islamnya, sudah banyak yang bangkrut perusahaan-perusahaan Zionis. Tapi malah di Indonesia ya, nu goblok tolol, boga ceulik teu ngadenge, boga hate teu boga perasaan, boga bobocos teu nempo, goblok eta jelema teh. Bener kata setan Netanyahu, biarkan saja umat Islam menggonggong, satu saat kelaparan akan datang seperti anjing yang lapar. Bener eta gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita istiqomah. Sebab boikot terhadap Zionis Yahudi bukan di zaman sekarang saja. Di zaman Rasulullah, dulu ketika Rasulullah baru sampai ke Madinah, setelah umat Islam semakin kuat dan bersatu, di situ membangun kekuatan dakwah, iman, peradaban dan sebagainya, sampai merambah kepada masalah ekonomi. Rasulullah membuat pasar di Madinah, namanya pasar Uqad, pasar apa Uqas. Kata Rasulullah menancapkan tonggaknya, umat Islam di sini kita bermuamalah, berdagang, bertransaksi. Orang Yahudi boleh membeli di kita, tapi kita tidak boleh belanja dari mereka. Yahudi yang sudah ratusan tahun di Madinah, mereka termasuk gembong-gembong munafik yang selalu mengganggu dakwah Nabi, yang membuat persengkongkolan dengan orang-orang musyrik dan seluruh kafir. Akhirnya bangkrut, terusir, keluar dari Madinah sampai hari ini. Salah satu di antaranya adalah dengan boikot. Salah satunya adalah dengan strategi dagang. Tapi umat Islam sekarang hatinya tidak kompak, malah ada di antara mereka yang masih membantu dan masih membela Palestina. Diisukan kata mereka bahwa isu Palestina bukan isu agama. Isu Palestina adalah isu politik, isu perebutan lahan kekuasaan. Ibu-ibu, bapak-bapak,
andaikan benar, misalnya ada penjajah datang ke negeri kita, merebut tanah kita, kita boleh melawan? Bukan hanya boleh, wajib. Orang Palestina punya negara, namanya Palestina. Dulu dibilang Filistin. Filistin adalah satu bangsa yang dari zaman Nabi Musa, bahkan sebelumnya dari zaman Nabi Ibrahim sudah menempati tempat itu. Jadi bukan Yahudi. Kalau sekarang Yahudi mengatakan Bani Israel adalah penduduk Palestina sebagai tempat leluhur mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, bangsa Palestina sudah ada dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Itu adalah narasi-narasi mereka yang dibuat untuk menipu dunia, sehingga banyak orang bodoh mengatakan bahwa Zionis Yahudi itu mempunyai hak untuk menempati tempat itu. Mereka datang itu sebagai penjajah, penjahat, perampok. Waduh, siapa yang dibunuh, siapa yang dibantai adalah saudara kita umat Islam, penduduk asli Palestina. Bukan sekedar Masjidil Aqsa, bukan sekedar Gaza, tapi seluruh negeri Palestina. Penduduk asli mereka dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita niat hadirkan hati dalam rangka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita membuat acara ini, harus ada target. Apa yang akan kita dapatkan dengan peringatan Maulid Nabi ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan, "Qul," katakan olehmu ya Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian sudah mengaku kalau kalian cinta kepada Allah, bapak-bapak, ibu-ibu cinta nggak kepada Allah? Mudah-mudahan tidak hanya sampai di mulut. Dari mulut dikatakan sampai ke tenggorokan dan terhunjam di dalam hati. Cinta kepada Allah. Apa bukti cinta pada Allah? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah menyuruh kepada Rasulullah, ikuti aku. Fattabi'uni, ikut aku. Apa yang diikuti? Satu, akidahnya, imannya, pahamnya, syariatnya, akhlaknya, segala perjuangannya. Ikuti Rasulullah. Jangan ikut Bapak Aing sing hade yang menjadi uswatun hasanah, yang harus diikuti. Perintah Allah, fattabi'uni, kata Allah kepada Rasulullah, ikuti aku. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita hadir di sini setiap hari Ahad terutama, mengaji, belajar, bahkan diawali dengan membaca sholawat dalam rangka ikhtiar kita, mulut kita mengeluarkan suara dengan membaca sholawat. Perasaan kita hadir sampai kita merasa kehadiran Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama kita. Makanya ketika membaca sholawat, terutama pada mahadul qiyam, kita berdiri karena apa? Hadir Kanjeng Rasulullah bersama kita. Kita hormati kehadiran disambut dengan kita, berdiri sebagai tanda hormat dan pengagungan, ta'ziman wa tahriman bihuduri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat kita pada saat kita membaca sholawat. Pada saat kita membaca sholawat dengan mahadul qiyam, apa sebabnya? Itu ajaran para ulama. Kita tidak tahu, kita tidak melihat, tapi mereka yang kasyaf, yang cintanya kepada Rasulullah melebihi segala-galanya, mereka menyaksikan, mereka lah tahu, mereka melihat hadirnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hakikatnya bapak-bapak, ibu-ibu,
seluruh para nabi dan rasul, dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal, ada utuh. Dan para nabi dan rasul pada saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mi'raj, dihadirkan semuanya, bukan sekedar arwahnya, tapi arwah dan jasadnya mereka hadir sholat bersama Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda mereka itu tidak meninggal seperti kita. Mereka tetap kekal abadi, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tahu, sebab malaikat akan mencatat, melaporkan siapa yang membaca sholawat, siapa yang cinta. Dan cinta pada Rasulullah adalah modal untuk keselamatan di akhir zaman. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Rasulullah diam, ditanya sampai 3 kali. Yang ada Rasulullah menangis terharu. Yang ada, kata Rasulullah, "Anda telah bertanya sesuatu yang sangat agung, yang sangat dahsyat." Kata Allah juga, "Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim." Engkau sudah bertanya tentang perkara yang azim, yang agung. Aku tanya kepadamu, apa persiapanmu, apa modalmu untuk menghadapi huru-hara hari kiamat? Kata beliau, "Ya Rasulullah, persiapanku untuk menghadapi huru-hara hari kiamat cinta kepadamu saja. Pada saat aku berkumpul dengan keluarga, yang aku ceritakan ada tentang dirimu. Pada saat aku bertemu dengan orang, kecintaan kepadaku yang aku sampaikan. Pada saat aku bersendiri, hanya engkau yang dirindukan." Nabi mengatakan, "Anta ma'i fil jannah." Engkau akan bersamaku nanti di dalam surga. Makanya kita seperti ini bukan main-main, bukan asal-asalan, tapi ikhtiar dalam rangka mencari modal, mencari bekal untuk keselamatan di akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Hadirin rahimakumullah, para sahabat yang baik, yang soleh, yang mendapatkan kabar gembira, jaminan dari Rasulullah jadi ahli surga, mereka tidak puas hanya dengan jadi ahli surga. Ada sahabat sakit beberapa hari tidak bisa hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya mungkin seukur nantosan ontosnya, tapi dengekur. Apapun yang terjadi, kita istiqomah. Majelis aliyah harus tetap terus abadi sampai hari kiamat. Mudah-mudahan ini jadi kendaraan kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu tetap kuat, kompak, istiqomah. Sebab yang kita perjuangkan adalah iman, akidah, Islam, syariat dalam rangka mencari keselamatan. Oleh karenanya istiqomah, jangan tinggalkan pengajian. Jangan meninggalkan yang wajib karena mengejar yang sunnah. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, dalam masalah panggilan Allah, panggilan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dianggap enteng. Kita dipanggil oleh Allah, oleh Rasulullah, disuruh ngaji. Kalau zaman dulu para sahabat dipanggil oleh Allah, oleh Rasulullah bukan sekedar ngaji, kumpul dengan Rasulullah dan pada waktunya dipanggil untuk membela agama Allah, harus menghunus pedang, membawa tombak atau panah dalam rangka menghadapi musuh yang jahat. Di dalam surat At-Taubah ada satu ayat tentang 3 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah untuk berperang membela agama Allah. Para sahabat semuanya ikut. Tapi pada saat mereka kembali, sebelum kembali ke rumahnya masing-masing, Rasulullah biasa
perpisahan dulu, sahabat pamitan dulu kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah dilihat ini ada 3 orang. Mereka tinggal di iya. Mana mereka yang 3 orang? Nggak ikut hadir, nggak ikut berperang. Pertanyaan itu didengar oleh orang yang 3 tadi. Sahabat yang tidak ikut berperang, kemana mereka yang tadi, yang 3 orang ini? Akhirnya Rasulullah marah 1 bulan tidak ditanya. Kata mereka yang 3, tidak ditanya sekian lama, seolah-olah seperti sepanjang zaman. Dan dirasakan oleh mereka seolah-olah langit sudah runtuh dan dunia sudah hancur. Sahabat ikut memboikot, ikut tidak menanya kepada 3 sahabat yang tadi. Sebab ini orang tidak mendengar Rasulullah dan tidak mau membela agama Allah. Sahabat semua nggak ada yang nanya. Sampai katanya dalam riwayat dia punya rumah, ibu-ibu, bapak-bapak naik ke atap rumahnya, lihat-lihat orang barangkali siapa yang bisa diajak berbicara. Asal kapangi nggak balieur, asal kapangi ditinggalkan, ngomong pun nggak dijawab, salam pun nggak dijawab. Apa sebabnya? Ini 3 orang yang tidak setia kepada Allah, tidak membela agama Allah. Akhirnya sampai katanya tersebar ke negeri Mesir yang saat itu dipimpin oleh seorang Nasrani. Dikirim surat, Anda bertiga sudah dicampakkan, sudah dihinakan, tidak dihargai oleh pemimpin kamu. Apabila Anda mau datang ke negeri kami akan jaga karena akan muliakan kalian. Mereka istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Fitnah buatku. Dengan aku diberikan ajaran oleh Rasulullah, hukum dikatakan dihukum oleh Rasulullah karena dibiarkan, tidak dipedulikan, tidak ditanya oleh kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah aku akan khianat, sampai seolah-olah aku akan melepaskan iman Islam. Selama 1 bulan katanya tidak ditanya. Dunia terasa sempit. Dari luasnya dunia seolah-olah tidak ada lagi 1 langkah di dunia yang bisa menyenangkan. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat mereka. Ditanya, apa alasan kalian tidak ikut berperang? Yang pertama, saya punya kebun kurma, sudah hampir panen. Kalau ditinggalkan, nanti yang buah kurma tidak ada yang ngurus, berarti saya harus menunggu 1 tahun lagi menunggu kurma berbuah. Yang kedua, karena saya punya unta sedang bunting tua bulan alaun, sudah hampir melahirkan, kalau nggak ada yang ngurus nanti mati anaknya, berarti sekian tahun lagi saya harus menunggu. Yang ketiga, karena saya menunggu kedatangan saudara akan datang. Kalau saya pergi, engke dulur kumaha, teu aya nu nyambut, teu aya nu nyuguhan. 3 ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau oleh orang sekarang mungkin dianggap itu adalah urusan pribadi. Kalau ada ulama, kiai atau gurunya memperingati atau menegur, mungkin ini guru terlalu ikut campur urusan pribadi. Padahal mengajak dakwah, mengajak ngaji, menjaga iman, berjuang, jihad bukan urusan pribadi. Guru-guru kita mengajar, Mama Abdullah bin Abi dan semua guru-gurunya mengajar kepada kita, itu bukan urusan pribadi. Urusan kita semuanya, mengajak kita supaya selamat dunia dan akhirat. Tapi banyaknya orang sekarang disuruh menjaga keselamatannya sendiri, malah ada yang tersinggung. Akibatnya umat Islam semakin hilang keberkahan karena mereka tidak mengerti torehah, belajar, ngaji,
jihad seperti yang dicontohkan oleh kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin rahimakumullah, tadi dikatakan para sahabat ini dalam rangka cinta pada Rasulullah ya, yang sudah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah masuk surga, mereka pun masih menangis. Para sahabat pada berdatangan ingin didoakan oleh sahabat soleh yang baik, yang katanya ahli surga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dia menangis menyampaikan kepada para sahabat, saya ingin ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditengok oleh kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menangis. Kata Rasulullah, kenapa Anda nangis? Kenapa Anda bersedih? Padahal Allah sudah memberikan kabar gembira kalau Anda jadi ahli surga. Ya Rasulullah, saya tidak akan merasa puas dan tidak akan bisa berhenti menangis sebelum Engkau memberikan jaminan kalau aku nanti di surga bisa bertemu dan bersama dengan kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin rahimakumullah, para sahabat ahli surga tidak puas hanya dengan masuk surga, tapi di antara puncak kenikmatan di dalam surga selain ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hidup ketemu dengan Rasulullah dan bersama kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Oleh karenanya dalam acara seperti ini, hadirkan hati, tanamkan cinta kepada Allah, tanamkan cinta kepada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan olehmu apabila kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menolak, ragu pun tidak boleh. Segala apa saja yang disampaikan oleh kanjeng Rasulullah kepada kita, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita, dan apapun lahir dan batin yang ada pada kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita dicatat oleh Allah bahwa kita benar terbukti kalau kita cinta kepada kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin rahimakumullah, candatan kene wae. Atus dicibalagung kan atus caketnya. Ibu-ibu sing sabar, bapak-bapak sing tartibnya, sing tartib sadayana. Mudah-mudahan insya Allah hadirnya Al-Habib Hanif, seorang ulama, sekarang beliau sudah mendapatkan gelar doktor. Kalau saya lebih banyak DRS. S itu kan kalau dalam bahasa Inggris plural nih, jadi jamak, jadi dokter nama doktores, jadi dokter banyak ya. Habib Hanif dokter unggul. Beliau sudah jadi doktor. Beliau adalah satu di antara zuriyah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita kepada beliau dicatat oleh Allah, nanti akan jadikan saksi kita juga bisa ketemu kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita bukan golongan anti Arab. Kita bukan golongan anti habaib. Kita adalah golongan cinta Habib, cinta Rasulullah, cinta Allah Subhanahu wa taala, yang kita jadikan siapapun golongannya, dari manapun bangsanya, mau Arab, mau bangsa apa lagi? Andaikan Cina, kalau dia Islam, dia adalah saudara kita. Arab, Islam, saudara kita. Bagaimana ini kalau Habib, dibilangnya Habib,
keturunan Kanjeng Rasulullah, tapi kafir misalnya. Saudara kita bukan? Bukan. Saudara kita adalah muslim, mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka kita jangan sampai dipecah belah dengan narasi-narasi anti Habib, anti Arab. Kan sekarang umat Islam dipecah belah dengan yang seperti itu tuh. Kita bukan golongan yang seperti itu. Dan kita juga berharap hadirnya kita di sini, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat kondisi politik sekarang, betul-betul Indonesia ini sedang agak rawan. Di Jakarta demo sampai katanya gedung DPR dijebol, bahkan katanya bakar, nggak tahu benar atau tidak. Termasuk di Bandung, termasuk di Makassar, dan di beberapa tempat. Negara sedang tidak aman, bangsa sedang diacak-acak, masyarakat sedang dirusak. Kalau kita tidak sabar menyatu kembali dalam barisan muslim, menyatu kembali dalam barisan, dalam kesatuan bingkai NKRI, mudah-mudahan kita dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diamankan. Oleh karena, wahai semua jamaah Al-Ihya, bersatu, istiqomah, tetap kompak. Tidak ada guru kita sudah meninggal, tetap kita kompak, tetap kita istiqomah. Ya Rabbi ya Rahman, Anta malikul akwan. Ya Rabbi ya Rahman, Anta wasi'ul ghufran. Irhamna jami'an warzuqna imana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi ya Rahman, Anta matinun ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi ya Rahman, Anta ghafurun, Anta ghafurun ya Allah, Anta azizun, Anta azizun ya Allah, Anta halimun, Anta halimun